Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 4 golongan yang doanya pasti diijabah atau langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada keraguan terhadap 4 golongan ini sahabat. Karena hadisnya ini selalu diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, baik sahabat, jadi video ini saya buat khusus karena ada sahabat kita yang bertanya di kolom komentar bahwasanya beliau katanya belum bisa melaksanakan syarat-syarat riyadhah secara sempurna, yaitu berupa sholat tepat waktu, berupa sholat berjamaah, namun untuk sholawat katanya beliau tetap istiqomah. Seperti apa komentarnya? Maka langsung akan saya bacakan sebelum kita ke 4 golongan yang doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berkata sahabat, insya Allah Pak Ustadz saya sangat setuju karena sholawat Nabi, sholawat Jibril dan sholawat lainnya sudah jadi kegemaran saya. Nama saya Heri Tritamtama dari Wonogiri, Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Ustadz, tiap hari saya selalu bersholawat dalam hidup saya. Cuma saya masih ada anugerah hutang yang harus saya bayar. Ada hutang mingguan, ada yang harus membayar tiap bulan, dan saya sangat setuju dengan menjaga sholat berjamaah, sholat tepat waktu, dan menjaga sholat qobliyah ba'diyah. Tapi Pak Ustadz, berhubung saya masih harus membayar hutang yang tiap minggu dan tiap bulan, saya harus bekerja, saya driver bis malam, tiap hari mondar-mandir Jakarta, Solo, Wonogiri, jadi belum bisa menjaga sholat tepat waktu. Kecuali pas ada jatah pulang baru bisa ke masjid sholat berjamaah dan sholat qobliyah ba'diyah. Nanti kalau anugerah saya sudah lunas, rencana mau berhenti kerja di bis malam biar bisa jalankan perintah-perintah Allah dengan benar sesuai ajaran agama Islam yang saya cintai. Begitu komentar saya Pak Ustadz, mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Heri Tritamtama. Jadi ini sahabat, alasan saya membuat video ini. Beliau berkata bahwasanya karena pekerjaannya masih sebagai supir bis malam, jadi beliau belum bisa melaksanakan atau menjaga sholat tepat waktu. Dan juga beliau sahabat katanya belum bisa sholat berjamaah secara rutin. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan sahabat, bagi saudara-saudara kita yang pekerjaannya adalah di perjalanan seperti supir bis atau seperti para petualang ataupun orang yang pindah dari kota satu ke kota yang lain, misalkan seperti asesor kalau di dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya sahabat justru hal yang sangat luar biasa sahabat kalau kita mengetahuinya. Karena ketika kita pergi dari luar rumah kita dengan tujuan bekerja, tujuan mentafakuri nikmat Allah misalkan, maka ini adalah tujuan ibadah. Dan kita posisinya adalah musafir. Maka saat musafir ini sahabat, Allah mengkhususkan bagi hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi ini, yang keluar dari rumahnya untuk menjalankan perintah Allah atau untuk beribadah sahabat. Seperti Bapak Heri ini yang beliau selalu keluar mondar-mandir Jakarta, Wonogiri katanya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, untuk membayar amanahnya. Nah, ini adalah ibadah sahabat. Dan kalau kita tahu, di awal saya sebutkan ada 4 golongan, yang 4 golongan ini doanya pasti diijabah oleh Allah sahabat. Dalam hadisnya disebutkan salah satu dakwatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 golongan yang doanya itu pasti diijabah oleh Allah dan tidak ada keraguan baginya. Loh kok 3 Ustadz? Katanya tadi 4. Ini hadis pertama dulu sahabat, nanti akan kita akumulasikan. Siapa 3 golongan ini?
Yang pertama sahabat ialah da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Seorang yang sedang teraniaya, maka di dalam hadis lain disebutkan tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia berdoa, niscaya pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, yaitu doanya orang-orang yang musafir, seperti Bapak Heri tadi sahabat. Karena itu ketika musafir, justru ini kita pergunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Malah kalau saya pribadi sahabat, ketika saya bepergian keluar kota atau yang jauh dari rumah misalkan, saya perbanyak sambil baca sholawat, kemudian sambil berdoa kepada Allah. Karena ini kesempatan sahabat. Ketika kita sedang musafir, maka Allah memberikan khususiyah kepada kita sahabat. Bukan hanya dalam hal doa, bahkan dalam menunaikan kewajiban, kita diberi yang namanya rukhsah, yaitu keringanan, berupa sholat jamak dan qashar. Nah, hal-hal seperti ini, karunia-karunia seperti ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya orang-orang khusus saja, yaitu orang yang musafir sahabat. Karena itu sebenarnya musafir ini bukan justru menjadi penghalang bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah, tapi justru menjadi fasilitas, wasilah bagi kita agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, agar lebih mendorong doa-doa kita, ibadah kita, sholawat kita kepada Allah, lebih tersampainya ibadah-ibadah tersebut sahabat. Kemudian yang ketiga, doa yang pasti diterima itu sahabat, wa da'watul walidi ala auladihi, yaitu doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa 3 Ustadz? Kok bukan 4? Katanya tadi 4. Nah, ini di dalam hadis lain sahabat disebutkan salatu da'watin la turaddu da'watul walidi wa da'watus shaim wa da'watul musafir, yaitu 3 doa dalam hadis lain disebutkan, redaksi yang lain maksudnya sahabat, la turaddu, yang tidak akan ditolak. Yang pertama ialah da'watul walidi li auladihi, yaitu doanya orang tua terhadap anak-anaknya sahabat, seperti yang hadis pertama tadi. Kemudian yang kedua, wa da'watus shaim, orang yang berpuasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib sahabat. Maka doa orang yang berpuasa seperti ini tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Dan yang ketiga sahabat dalam hadis ini yaitu lagi-lagi wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian sahabat. Lagi-lagi diulang oleh Rasulullah bahwasanya doa orang yang bepergian ini tidak akan ditolak oleh Allah dan otomatis pasti akan diterima. Karena itu bepergian atau musafir ini sahabat bukan menjadi penghalang, sekali lagi saya tegaskan, justru menjadi fasilitas bagi kita untuk lebih mempercepat diijabahnya doa kita. Dan insya Allah hadis ini diulang berulang kali oleh Rasulullah sahabat tentang doa, golongan doa yang pasti diterima ini. Nah, dari 2 hadis tersebut sahabat ada 2 yang diulang-ulang, yaitu doanya musafir dan doa orang tua terhadap anaknya. Sehingga kalau digabung dari 2 hadis tersebut ada 4 golongan yang itu doanya pasti diijabah atau tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama ialah doanya orang yang teraniaya, yang kedua doanya orang yang berpuasa, dan yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya, dan yang keempat ialah doa orang yang sedang bepergian atau musafir sahabat. Nah, kalau kita sedang berada dalam salah satu golongan dari 4 tersebut, segeralah berdoa kepada Allah untuk semua kebutuhan dan keinginan kita. Jadikan 4 kondisi tadi itu sebagai kesempatan bagi kita sahabat untuk memenuhi semua hajat-hajat kita. Disinilah yang kemudian disebut, di setiap ada kesukaran pasti ada kemudahan sahabat. Kita diberi kesulitan berupa musafir, didolimi orang misalkan, berpuasa, tapi dibalik itu semua sahabat kita diberi kemudahan untuk diijabahnya semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian sahabat sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan semua yang menonton channel ini, apapun doanya, apapun hajatnya, mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi teman-teman semua
yang mungkin ada atau pernah mengalami keajaiban-keajaiban dari riyadhah atau mengamalkan zikir, sholawat kepada Rasulullah, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita angkat sebagai konten agar lebih banyak lagi yang termotivasi untuk bertakarrub, berriyadhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat komentar yang kita sharingkan di channel ini, sahabat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.